Yuk, sama-sama, yuk. Silakan teman-teman yang lain. Om Sipri, barangkali Om Sipri. Silakan Pak Sipri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan Pak Sipri. Ya. Ya, saya usul yang poin 3 tadi tentang apa? Donasi dari DPW atau dari DPK atau dari DPD untuk kita semua. Ya. Untuk pembangunan gedung. Untuk pembangunan gedung. Ya, siap. Ya, saya rasa sekarang sudah saatnya kita punya gedung sendiri. Kalau kita bandingkan dengan tempat lain ya, saya pikir ya mungkin mereka maju lebih dulu tapi tidak ada salahnya kalau kita mulai. Saya kira itu saja dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Sipri atas dukungannya. Ini ada Pak Domi, panitia pembangunan ini sudah siapkan administrasi sudah lengkap. Mudah-mudahan kita sudah mulai membangun dengan Bapak Rafael yang konsultan kita untuk ini panitia. Ya, mantap. Seleksi ini. Jadi nanti mudah-mudahan kita mulai berproses sehingga barangkali di akhir kepengurusan kita semua ini ada yang kita tinggalkan yaitu gedung ini untuk kepengurusan selanjutnya. Terima kasih Pak Sipri. Ya, ada lagi dari teman-teman DPD yang lain dari Sabu, TTU, Alor, Sumba Timur, silakan. Pak Edi Sumba Barat, silakan. Mari Mama. Melaka Belu, silakan. Ya, Pak, itu siapa deh? Pak Pius Berek ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Terkait dengan beberapa mata rangkaian acara tadi itu sangat bagus. Walaupun dalam kondisi COVID ini, ketika kemarin dibahas tentang 3S, saya pribadi bingung itu 3S itu apa. Setelah mengikuti itu ternyata yang tadi Pak Willy bilang itu SIK, SDKI, dan SLKI itu. Jadi mungkin sangat bagus kalau setelah tahapan pertama hukum dulu betul, supaya kita melek hukum. Kemudian tahapan yang kedua sebaiknya segera yang SLKI, SDKI, dan SDKI tadi. Sebelum-sebelumnya kan kita SDKI duluan. Nah, lalu SIKI muncul dan SLKI muncul. Memang masih variasi banyak sekali, tetapi baiknya kita sudah paham duluan untuk mengaplikasikan sehingga kita juga memang kalau di dalam diskusi banyak mengatakan bahwa kepada mahasiswa, untuk dosen dan mahasiswa maksudnya, kepada mahasiswa itu mau pakai standar yang mana? Mau pakai Nanda atau mau pakai 3S? Nah, ada beberapa pemateri mengatakan bahwa selama masa perkuliahan dipakai semua saja. Ketika mereka akan kerja di Indonesia, maka 3S itulah yang menjadi patokan. Nah, dari standar akreditasi nasional katanya mereka sudah diskusi dengan tim asesornya terkait dengan fokus pada 3S. Sedangkan 3S sendiri kita juga masih kalang kabut. Oleh karena itu, supaya jangan terlambat, mungkin lebih cepat, lebih baik untuk sosialisasikan 3S. Itu saya mendukung sangat. Terima kasih Pak Willy, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Pius. Terima kasih Ibu Diana sudah masuk ya. Kemarin Ibu Diana usulkan ini, yang usulkan 3S ini sangat penting. Memang betul Pak Pius. Saya pertegas ya. Jadi kalau saya menegaskan lagi, mungkin pembicara sebelumnya sudah bahas bahwa yang namanya 3S itu namanya standar profesi ya Pak. Standar profesi itu berarti lebih cocoknya di standar pelayanan di Fasiankes. Jadi itu menjadi aturan di pelayanan. Sedangkan di pendidikan ini kan namanya keilmuan. Dia belajar dari mana-mana saja, silakan disampaikan kepada mahasiswa, tetap masukkan juga tentang 3S ini. Sehingga begitu mereka tamat, mereka tidak bingung lagi tentang mengaplikasikan di lapangan. Tapi ini di pelayanan memang harus, karena itu di Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu kita harus menetapkan standar profesi. Itu kita sudah standarnya. Standar proses sudah ada, kemudian standar diagnosa keperawatan, standar intervensi dan luaran itu SLKI. Nah, ini kita harus tahu.
Jangan sampai kita capek-capek membuat suatu regulasi, suatu standar, tetapi tidak dipahami oleh anggota, kemudian tidak diimplementasikan. Nah, jadi ini kita makanya kita berpikir ke sana seperti itu. Ya. Oke, begitu Pak. Saya sudah catat Pak. Jadi hukum menjadi yang pertama, kemudian 3S itu kedua. Itu penting untuk kita laksanakan untuk seluruh perawat di NTT. Oke, mungkin dari DPD yang lain, Pak John Malaka, Pak Edi Pandango, SBD, dan juga teman-teman yang lain, silakan. Pak Melki Sumba, Pak Primus TTU, teman-teman dulu, karena ini kami di DPW sudah sepakat. Nanti barangkali ada berkembang tambahan, silakan. Mungkin dari Pak John Malaka. Kalau saya masih mengikuti Pak John barangkali atau Pak Edi ini mau ada suaranya mau ini bicara ini, silakan. Mohon maaf, saya terlambat gabung Bapak. Saya menyimak saja dulu. Oke, baik. Nah, silakan yang lainnya, Pak Melki, Pak Primus. Kita ingin dengar pendapat tanggapannya terhadap apa yang sudah kita susun di DPW. Pak Willy, ya, izin. Silakan. Saya tambahin satu. Kemarin secara informal saya diskusi dengan Ibu Sekretaris, Ibu Kori, minta maaf ya Bu Kori ya. Yeah. Jadi setelah kita pertemuan yang kedua, saya lupa yang pertama ataupun yang kedua. Saya memikirkan kalau memang memungkinkan kita masukkan juga, kan webinar ini tidak perlu mendatangkan pembicara asing, tidak perlu menghadirkan, tetapi dia berbicara dari sana saja, dari tempatnya. Tentunya mungkin teman-teman di provinsi, di DPW memiliki channel mungkin di Filipina atau di Australia atau dimanapun, sehingga apabila memungkinkan kita bikinlah skala internasional dalam DPW kita untuk webinar. Kalau memungkinkan, tinggal kita menyesuaikan topiknya. Apakah share 3S dengan Nanda atau apapun, atau apalah. Saya berpikir itu kalau mau dilaksanakan kayaknya kita bisa. Iya. Saya kembalikan. Baik, ini pemikiran bagus sekali. Saya juga sementara berpikir ini. Ya, jadi kalau kita berpikir tentang misalnya kita tidak, COVID ini sudah terpapar banyak, sudah seperti saya di awal saya sudah sampaikan. Tetapi bagaimana pengembangan profesi ini ke depannya, pembicaranya kita ambil ya orang-orang yang qualified di bidangnya, yaitu di luar, mungkin Ibu Teli dengan teman-teman yang tahu, kemudian di Indonesia ini para guru besar katanya ya saya baik dengan Ibu Akriani ya, misalnya biasanya beliau yang untuk urusan organisasi dan pengembangan profesi ini beliau sangat respon. Saya kira itu nanti tinggal digabungkan dengan pembicara 1 dari 3, itu saya setuju supaya memberikan pemahaman, motivasi kita untuk lebih giat, lebih bekerja. Begitu, saya setuju. Saya catat ini nanti Ibu Teli pasti mendengarkan ini, nanti akan dirancang oleh bidang diklat. Memang kita perlu bahkan saya berpikir begini, untuk yang tadi sharing itu pun kita perlu orang-orang yang sudah paham tentang organisasi, katakan sekelas Pak Harif Fadila, Ibu Prof Akriani yang dulu merintis ini, Prof. Di awal-awal itu perlu dipaparkan, dihadirkan orang-orang ini dulu. Kemudian setelah itu baru kita sharing antara kita, supaya jelas begitu ya. Dan menurut saya dalam pikiran saya seperti itu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Pak Primus. Ya, kalau teman-teman ini di DPD belum ada ide untuk belum ada ide untuk disampaikan, barangkali dari DPW teman-teman
para wakil ketua, kemudian ketua divisi dan juga pengurus yang lain, ada lagi tambahan ide atau menjelaskan yang lebih jelas lagi rencana kita sebelumnya, silakan. Pak Willy. Ya, Pak Pius. Ya. Satu lagi, mungkin teman-teman DPD, terutama yang di kabupaten sana ya, mau menyelenggarakan seminar yang penguatan dari, misalnya dari pemerintah untuk teman-teman kasih semangat teman-teman di garda terdepan di wilayah ini kan itu penting sekalian macam minta membuat advokasi jalan ini juga lah hubungan dengan pemerintah dan jadi kan belum pernah. Jadi PPNI mulai selama ini kan kita dari provinsi toh. Betul. Coba mereka yang menyelenggarakan di sana minta bupati atau ketua DPR yang ngomong kasih penguatan untuk teman-teman. Sehingga teman-teman merasa bahwa mereka diperhatikan, dihargai oleh pemerintah dan sekaligus hubungan relasi pemerintah dan organisasi bagus. Itu kan yang menjadi visi pusat toh, dekat dengan pemerintah dan sebagainya. Ya, terima kasih, saya kembalikan. Ya, ini masukan yang sangat bagus ya teman-teman DPD. Jadi kita kan sudah menyurati teman-teman, silakan membuat seminar di daerahnya, di DPD, yang bisa menghadirkan Bupati DPR supaya menyuarakan kepentingan kita, termasuk dengan apakah itu uang bantuan untuk perawat yang untuk COVID ini sudah muncul atau tidak. Dengan kondisi ini bisa ditangkap di sana, selain kita memperkenalkan profesi kita. Jadi tolong teman-teman tangkap ini, peluang yang bagus ini ya, di 2 bulan ini, silakan rencanakan ya. Topiknya tentang apa terserahlah. Yang penting menghadirkan pemerintah daerah dengan DPR. Ini penting karena apa? Kita profesi ini bekerja bersama dengan pemerintah. Kewenangan kita juga terbatas ya. Jadi oleh karena itu pusat tidak salah itu visinya itu harus dekat dengan pemerintah. Kita tidak bisa kita mendukung pemerintah itu intinya ya, dan juga pemerintah juga memberikan dukungan terhadap kita. Jadi ini teman-teman tolong ini lebih aktif lagi untuk buat seminar di daerah. Karena ini mulai virtual ini kan dipermudah ini sebenarnya. Ya. Ya, masukan bagus sekali Pak Pius. Jadi tinggal DPD mana yang menangkap dan membuat kegiatan itu lebih dahulu lebih baik lagi. Kita kan sudah 2 kali ini ya. Kalau dari mereka juga lebih bagus ya. Ya. Bahkan tadi yang usulan Pak Pius itu misalnya webinar internasional dibuatkan di daerah juga tidak apa-apa, ya toh. Tidak harus selalu di DPW begitu, ya. Ya, sudah. Jadi sudah teman-teman DPD ini sudah masukkan, tolong dicatat ya itu. Manfaatkan kesempatan ini kalau mumpung kita punya webinar yang gratis gitu maksudnya, ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman. Oke, yang lain lagi, teman-teman DPW dulu kalau ada masukan karena teman-teman DPD belum ada. Saya, terima kasih. Mungkin ini saya hanya ingin Willy meneruskan diskusi ke DPP. Hanya ingin bertanya, apakah untuk melatih atau untuk pelatih dalam workshop 3S itu harus nyusun dari 3S tersebut atau bisa siapa saja yang sudah intinya sudah memahami akan 3S seperti itu. Karena terus terang ini saya mengalami kendala di IPANI. Saya kebetulan menghubungi teman-teman seangkatan yang sudah sangat paham terkait 3S, tapi akhir dia menginfokan bahwa Tanya ada yang melarang bahwa tidak boleh kalau bukan tim penyusun. Jadi kalau saya berpikir seperti itu akan lama semua teman-teman perawat mengetahui tentang penerapan 3S ini. Jadi mungkin mohon pilih meneruskan ke DPP apakah pelatih dalam workshop itu harus nyusun ataukah siapa saja yang pernah mengikut latihan untuk bisa melatih terkait penerapan 3S ini, Pak Willy. Terima kasih. Ya, baik. Ini terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi sebenarnya kan yang pertama tentang kita kan workshop. Kalau workshop ini kan kita tidak melatih orang, tapi menyusun dari bahan yang ada, kemudian kita susun menjadi
suatu yang operasional yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu di schedule kita awalnya itu kita ingin refreshing dulu materinya dari tim penyusun Padali itu kepada DPW dengan ikatan himpunan, memperjelaskan apa konsep 3S itu, kemudian setelah itu baru nanti kita bersama-sama teman-teman DPD kita menyusun standar pelayanannya. Standar pelayanan itu di anak, kemudian materialitas dan seterusnya di 6 area itu. Tidak salah, itu tidak apa-apa sih, itu kan namanya menyusun standar. Rasakan itu apa referensi yang ada kita susun yang operasional. Kemudian yang pelatihan, ya pelatihan ini memang di DPP sendiri juga itu kan mereka tidak punya apa sertifikat TOT-nya, ya toh. Begitupun di DPW memang yang punya kompeten itu adalah mereka-mereka yang tim penyusun. Ya, oleh karena itu memang benar bahwa barangkali untuk pelatihan itu juga melibatkan mereka yang tim penyusun dan juga teman-teman kita yang paham. Tidak harus selalu mereka semua, teman-teman yang paham yang bisa membantu untuk misalnya di lapangan seperti apa pelatihannya. Ya, nanti saya akan tanyakan lagi. Tapi kalau mengenai workshop itu sebenarnya tidak. Ya, tidak dibatasi karena kita sudah diberikan materi sebelumnya dari tim penyusun, kemudian setelah itu kita aplikasikan dalam susun bersama standar pada 6 area itu. Ya, sehingga menjadi suatu draft yang bisa kita pakai untuk nanti di dalam pelayanan. Kalaupun ini kan kita dari NTT ini kan mau dihasilkan di nasional, itu menjadi standar. Ini kan kita punya kontribusi, kita punya yang kita susun berdasarkan keunikan daerah ini, kekhasan daerah ini kita sudah angkat, kita sudah punya bahan. Begitu. Biasa dalam menyusun standar secara nasional itu bahannya ambil dari setiap wilayah. Biasanya yang random saja, yang sudah siap itu yang nanti akan dipakai oleh DPP, begitu yang saya tahu. Begitu Ibu Diana, ya. Begitu. Silakan alasan kenapa perlu melibatkan mereka yang mungkin ragu tentang pemahamannya. Gitu. Tapi kalau workshop tidak dibatasi kok, kan orang kerja menghasilkan suatu output ya standar. Baik Pak Ketua, terima kasih. Ya, sama-sama. Barangkali ada dari teman-teman lain? Pak Elias Sayanghala mungkin baru bergabung. Pak Elias. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baru bergabung. Tetap Pak Vincent bergabung tidak itu? Saya suruh dia yang ikut, tapi. Pak baru bergabung, kira-kira ada masukan ke Pak Elias? Kami sudah berjalan sekitar 45 menit. Untuk sementara tidak ada, Pak. Sementara tidak ada ya. Barangkali teman-teman DPW dulu atau Ibu Natalia ini sudah bergabung dari awal. Barangkali ada komentar? Tidak ada dari DPW dulu. Ada masukan lain selain dari Ibu Diana tadi? Pak Willy, mungkin saya boleh kok Pak? Siap. Silakan Pak Stef. Baik, sebelumnya selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Diana tadi sangat menarik ya Pak. Jadi sebenarnya menurut saya SDKI, SLKI sama SIKI ini sebenarnya mudah, sangat sederhana. Karena mereka berusaha untuk menyusun standar yang bisa dipakai oleh semua level perawat dalam tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, seingat saya mereka sudah membuat 3 buah buku standar diagnosisnya, luarannya sama intervensinya, SDKI, SLKI sama SIKI. Kemudian yang kedua, selain bukunya sudah dibuat, pelatihan juga sudah dilakukan
untuk tingkat DPW. Kebetulan waktu itu saya tidak salah, Pak Willy masih ingat kita sempat ke Bali, pelatihan di sana, Pak Willy, Ibu Kori, Pak Frans, saya, kemudian Ibu Priska. Jadi sebenarnya saya rasa standar 3S ini sangat sederhana, dan kalau untuk melatih mungkin kalau mereka dari DPP melarang untuk kita melatih, saya kira itu kurang fair, karena ini kan ilmu pengetahuan keperawatan, standar keperawatan yang harus kita sebarluaskan. Walaupun memang apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan para pengarang, para penulis buku. Dan saya kira apa yang sudah mereka latihkan ke kita 3 hari itu, saya kira sangat masuk ke kita. Jadi saya kira selain mungkin bisa mengundang pembicara dari pusat, mungkin kita juga bisa men-sharingkan juga ke teman-teman, karena asuhan keperawatan ini bukan baru hari ini kita belajar, tapi ketika mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah belajar waktu di S3 sampai sekarang sudah kuliah S3 dan lain sebagainya, saya kira bisa men-sharingkan apa yang sudah dibuat oleh DPP PPNI, karena sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diagnosis-diagnosis sebelumnya, hanya dibuat standar yang betul-betul sederhana. Jadi yang tadi saya sampaikan, sederhananya dalam arti bisa dipakai oleh semua level pendidikan keperawatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Willy dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Stef. Jadi begitu teman-teman, sangat jelas bahwa kalau kita pelajari, kita baca, sebenarnya tidak susah untuk mengaplikasikannya. Oleh karena itu di DPW sengaja membuat workshop ini supaya kita memilih yang paling praktisnya seperti apa yang bisa kita terapkan. Pak Ilyas sudah bergabung, misalnya Pak Ilyas kemarin menginginkan untuk di Puskesmas itu standar pelayanan seperti apa, mulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian intervensi dengan evaluasinya seperti apa. Jadi itu workshop ini bisa didiskusikan bersama. Kemudian saya kira juga kita, ya kami juga sudah mengikuti seperti tadi penjelasan Pak Stef, tidak susah-susah amat untuk kita terapkan di lapangan. Gitu teman-teman. Terima kasih Pak Stef tambahan penjelasannya. Sama-sama Pak. Oke, mungkin dari teman-teman lain silakan. Nah, kalau belum sambil menunggu ini begini teman. Ya, silakan Pak Luis ya, Pak Luis. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Pak Luis, suara pun halus, Lai. Itu sudah lama tidak bertemu nih. Oke, baik. Ini sebenarnya konsep awal kemarin kita menghadirkan teman-teman DPD itu adalah yang pertama, hari ini sebenarnya kita harus ada DPK sebenarnya. DPK harus hadir. Maksudnya biar pemahamannya sama. Mohon izin, Natambu ada DPK 1 ya Ibu Natalia ya. Mohon izin. Iya. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep kita mendorong teman-teman DPD untuk terlibat ini adalah pertama karena alasan kita, terutama misalnya kalau kita menghadirkan pembicara dari luar lagi, itu hasil rapat kemarin bahwa kita agak berat di pembiayaan. Makanya solusi yang kita pilih adalah kita coba sharing antara DPD, kalau saya tidak salah, sharing informasi terkait organisasi, terkait hal-hal yang artinya kita bisa optimalkan selama masa COVID ini, terutama penyampaian informasi mengenai organisasi ini tidak hanya berhenti sampai di level DPD, tapi itu sampai kepada teman-teman di level paling depan, yaitu DPK, sehingga kita punya satu pemahaman. Atau terkait masukan dari Pak
Pak Pius tadi, untuk hukum saya sepakat sekali. Karena memang itu isu utama yang sekarang juga mungkin lagi jadi tren ya di teman-teman perawat, terutama yang melayani pasien. Karena kita sudah ada gambaran beberapa kasus di beberapa daerah, termasuk di Kota Kupang kemarin. Saya kira itu juga mungkin nanti teknisnya ya mungkin Papi dan timnya bisa menyusun, tapi mungkin tetap berprinsip bahwa kita mungkin sistemnya share awal dari DPP, terus kita minimalkan orang yang kita libatkan dari DPP, terus baru kita optimalkan DPW dan DPD, sehingga cost yang kita keluarkan, karena tadi ada satu poin di slide-nya Pak Ketua tadi adalah donasi untuk pembangunan, sehingga mungkin itu yang kita bisa optimalkan supaya ini bisa menggugah teman-teman perawat yang ada di NTT bahwa kita sekarang dalam proses yang cukup penting untuk pembangunan ini, supaya mungkin ada yang mau terlibat, ya silakan. Itu maksudnya kita kemarin konsepnya seperti itu. Saya kira itu dari saya mungkin Pak Willy. Terima kasih semua. Sudah menambahkan, terima kasih Pak Luis. Jadi teman-teman begitu, jadi sebenarnya konsep kita menghadirkan teman-teman DPK itu supaya ketika nanti pada saat kegiatan-kegiatan berikutnya kita minta kontribusi daripada kita minta sumbangan tanpa ada pemberian dari DPW, makanya kita buat kegiatan-kegiatan tetapi ada kontribusi lah, ada donasi ya untuk pembangunan sekretariat ini. Jadi itu penekanannya teman-teman. Makanya kita undangnya sampai DPK. Jadi untuk kegiatan-kegiatan misalnya nanti untuk sharing itu kan ada sertifikatnya misalnya begitu. Apakah nanti dalam bentuk talso atau apa begitu, kalau sharing pun tidak bisa dapat sertifikat, tapi pertemuan yang kita masukkan misalnya kategori ilmiah gitu ya. Nah, tapi oleh kita untuk kita begitu. Supaya jangan keluarkan uang lagi begitu. Kemudian ya yang berikut hukum memang penting juga, tetapi nanti mungkin kita share dulu Mas Pak Luis, Pak Pius, jadi barangkali kita share internal kita, kemudian kalau itu mau menjadi suatu kebutuhan untuk NTT memang kita sana Pak Luis. Itu yang sebelumnya kan Maret harusnya hukum itu berbicara kan di Hutin, tapi mundur Pak Pius, jadi kita bisa agendakan di Juli, tidak salahnya ya. Jadi untuk supaya kita semua dengar, karena memang ada hierarki penanganannya teman-teman. Jadi kalau memang kita terlibat, saya kasih contoh saja ya. Tiba-tiba kami DPW kami tahu sudah ada kasus, orangnya sudah di penjara. Bagaimana kita pergi tarik lagi? Kalau nanti sudah tahu dia berjanjian, ada kasus itu DPK langsung respon, DPD langsung respon. Tangani, tidak bisa berarti konsul ke kita di DPW. Ternyata DPW tidak bisa, kita konsul langsung ke biro hukumnya, bantuan hukum kita. Begitu caranya. Tetapi yang paling penting itu langkah-langkah pencegahan. Itu lebih penting. Daripada nanti kalau sudah kasus, maka itu susah ini. Tahu sendiri hukum itu prosesnya panjang, kemudian kalau dikasuskan teman-teman itu ya keluar juga anggarannya, kita juga tidak mampu dari iuran kita. Saya sharing dengan teman-teman yang di Aceh, di mana itu kan untuk membela satu orang saja jebol itu ya, begitu teman-teman. Jadi memang yang politik ini penting, tapi yang lain-lainnya kalau boleh yang mampu kita sharingkan, mampu kita lakukan, gitu. Ya. Kalaupun nanti kita minta kepada orang lain itu pasti gratis lah Pak Luis ya, begitu. Itu tergantung pendekatan kita. Oke, terima kasih Pak Luis. Mungkin ada tambahan lagi, silakan. Willy, saya Pak. Ya. Kawi, apakah nanti 3S itu dalam bentuk sosialisasi ya ke kita? Kalau sosialisasi lagi kan kita pernah sosialisasi. Saran saya, mendingan kita workshop Kak. Jadi sampai ada latihan kasus sehingga kita betul-betul paham. Jadi nanti saat menghadirkan juga para ketua DPK dan misalnya satu orang wakil ketua
bidang pelayanan, sehingga nanti mereka yang meneruskan workshopnya ke DPD masing-masing. Usul saya mendingan workshop, Kak, karena kalau sosialisasi, Bapena, PPNI sudah setiap ilmuwan ada, Kak. Bagaimana penerapan 3S pada setiap ilmuwan, tani, maternitas. Jadi mendingan, kalau hemat saya sih mendingan workshop, Kak. Biar kita sampai latihan kasus. Iya. Itu butuh waktu 2-3 hari sih. Iya. Jadi Betul, satu hari itu hanya bisa 3 jam maksimal supaya tidak bosan. Betul Ibu. Jadi kegiatan workshop begitu. Nah, tapi kan yang menjadi fasilitator kan teman-teman ketua ikatan himpunan ini dengan ini teman-teman wakil ketua nih, kan begitu toh. Oleh karena itu refreshing pengetahuan itu kita minta dari 1 hari dari sana dari DPP. Setelah itu baru kita workshop per pulau itu. Flores, 4 titik besar itu. Sebenarnya sasaran kita itu, kita workshopnya itu menghadirkan, kalau boleh teman-temannya banyak lah, supaya ada banyak masukan, pengalaman dari praktek mereka, sehingga bisa mengasihkan sesuai dengan yang realnya. Di dalam itu jadwal kita itu, awalnya itu ada juga briefing dulu materi. Saya tahu mungkin ada teman-teman ikatan himpunan karena kesibukan belum terpapar, dipaparkan dulu dari DPP, tim penyusunnya itu yang dijatuh itu Pak Dalin. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan workshop. Memang workshop begitu Ibu. Kita yang dikasih workshop? Iya, workshopnya kita DPW. Kita DPW yang memberi workshop ke DPD? Iya, ke DPD dengan DPK. Makanya kan pertanggung jawabnya ada di waket terkait dengan ketua ikatan himpun terkait, kan begitu toh? Tapi Kak, maksudnya saya gini, kita di workshop dulu Kak, biar sama dulu kita punya pemahaman. Kalau sosialisasi mah kita semua sudah pernah ikut sosialisasi. Tapi apa iya sosialisasi itu bisa? Tapi kan workshop kan kita mau menyusun, workshop kan mau menyusun standarnya. Masa kita buat sendiri? Bukan, kitanya workshop terkait penggunaan 3S ini. Berarti pelatihan namanya. Kalau workshop itu kan menyusun. Kalau pelatihan tuh latih menyusun begitu. Ya, beda kan? Terang bunyinya apa inti. Jadi mungkin ini barangkali pelatihan dulu ya. Kalau mau minta ya pelatihan dulu dari susah, Kak, kalau kita tidak dilatih. Supaya menjadi fasilitator. Boleh lah nanti kita reschedule lagi yang itu. Saya kira semua hampir terpapar dengan ini hanya mengingatkan saja terus kita workshop saja berdasarkan pengetahuan yang ada. Karena ada ikatan himpunan ini yang menjadi fasilitator per masing-masing unit pelayanan kan. Misalnya anak ada ibu, gitu. Kemudian kalau IPKKI ada Ibu Tili dengan Pak Stef teman-teman, gitu. Kemudian HIPBB ada Pak Pius Kuadrat ini kan, begitu. Ada teman-teman, kan begitu. Begitu ibu-ibu. Tapi itu kan butuh waktu. Kalau itu lebih bagus lagi. Kita minta di-trainer oleh teman-teman dari DPP untuk ikatan himpunan, kemudian baru kita workshop lagi dengan teman-teman DPD dengan DPK. Ya, nanti kita lihat lagi reschedule lagi nanti. Saya kira teman-teman dengar termasuk Ibu Til dengan kalau begitu kita reschedule lagi. Kalau di jadwal kita memang hanya diberikan materi saja 1 hari, mengingatkan kembali kita sudah tahu paham ini begini ada area anak, ada area ini. Saya punya materinya, sudah dibagi per area. Kebetulan kita menyusun standar kompetisi perawat Indonesia, kita sudah bagi per area. Area anak, kemudian area komunitas, ada 6 area itu sudah ada semua. Tapi sudah mengarah kepada skill-nya, keterampilannya. Begitu. Ya, kalau memang rasa itu perlu, nanti kita reschedule lagi, Ibu. Saya catat, Ibu. Ya, jadi nanti misalnya supaya lebih paham, kita dilatih dulu. Ya, kita dilatih dulu barang 3 hari, setelah itu baru kita lanjutkan dengan susun bersama teman-teman. Ya Ibu, begitu ya saya catat ya. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Oke, baik. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Stef Kiik, Ketua Stikes Maranatha Kupang. Itu beliau kalau tidak salah bilang sudah pernah ada pelatihan 3 hari di Bali, Denpasar. Ya. Di Denpasar ya. Apakah tidak sebaiknya
Bapak Ibu yang sudah dilatih saja yang kita optimalkan. Itu salah satu saran dari saya. Yang kedua, terkait dengan advokasi kepada pemerintah tadi usulnya Pak Pius, bahwa misalnya DPD bisa melaksanakan semacam webinar dan mengundang bupati serta anggota DPR. Mungkin kita bisa optimalkan kemarin komunikasi kita dengan anggota DPR RI, Pak Edi Wur, perawat, mungkin kita mulai juga, kita bisa selipkan juga dengan masukan langsung dari Pak Edi Wur. Ini usul saja, Pak. Ya, terus kita mungkin bisa hadirkan juga Bapak Gubernur dan anggota DPR yang di sini, yang ada di kita, di NTT. Juga sebagai bentuk advokasi kita mulai dari level DPW, teman-teman DPD bisa meneruskan advokasi itu ke bupati dan seterusnya. Mungkin itu saja dulu Pak dari saya usul. Ya, terima kasih Pak Luis. Ini usulannya untuk pemerintah dan DPR ini. Kebetulan kita punya ini perawat di DPR RI ini Pak Edi ini yang sangat welcome. Jadi betul nanti kita juga catatan tambahan kalau diperlukan. Maka mungkin kita undang-undang beliau-beliaunya, barangkali gubernur untuk provinsi ya, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, bisa dibuat juga di provinsi, kemudian teman-teman di kabupaten kota juga bisa buat, supaya pemerintah kenal kita dekat dengan pemerintah. Begitu teman-teman. Jangan jadi semangat Pak Pius dengan teman-teman ini ya. Ya, bidang diklatnya dioptimalkan, digerakkan untuk nanti menyiapkan itu. Karena di webinar ini kan tinggal koordinasi, kemudian beliau berbicara online kan gampang dibandingkan yang hadir ini fisik ini. Ya baik, dari Pak Luis saya sudah catat ini. Terus yang berikutnya dari teman-teman lain. Mohon izin, hanya kembali tadi ada Pak Luis juga ngeluh, maksudnya bukan ngeluh, mempertimbangkan biaya narasumber tuh jangan sampai bupati lagi kita bayar nih uang habis nanti, atau teman-teman tidak ini kalau keberatan ya silakan disampaikan saja, kasih kebebasan saja, ini namanya saran. Ya Pak Pius, jadi kedepannya kan makanya kita undang teman-teman DPD DPK ini, kedepannya ada bayar lah supaya kita bisa bayar narasumber toh, maksudnya kasihlah 25.000 ke 50.000 ke, kalau banyak anggota ini 1.000 orang 500 orang kan sudah bisa membayar beliau-beliau ini kan, maksudnya begitu. Pak Pius Berek dengan teman-teman DPD ini kami undang itu begitu, supaya buat kegiatan itu kan kita bayar beliau-beliau ini. Kalau Pak Edward pasti dia tidak minta bayar, biasanya begitu. Tapi kalau yang misalnya yang di provinsi atau kabupaten kota kan kita perlu memberikan penghargaan. Nah penghargaan itu dalam bentuk donasi tadi, karena jumlahnya banyak, tidak usah banyak-banyak, misalnya 50.000 lah, begitu, sehingga nanti bisa membayar para narasumber ini, yang gratis semua. Ya, tapi kalau tidak bisa kita pikirkan lagi. Ya pikirkan lagi, karena rame-rame di mana-mana gratis lagi. Mereka lebih pilih yang gratis. Itu sudah. Jadi makanya kemarin kita konsepnya donasi dari 0 rupiah sampai terserah, tak terbatas. Terserah. Orang Ende bilang boko batu semua. Tidak ada lah orang pasti bantu, tidak mungkin boko batu tuh. Kalau mau ke batu suruh lo sebagai ratu tuh. Jangan begitu kok. Di DPD ya. Ya teman-teman, ini apa yang tolong yang misalnya buku-bukukan dulu tentang SDKI, SIKI, SRKI ini kan kita sudah ada pesan stok ini di DPW. Kita order di DPW, kemudian silakan ambil DPD. Jangan lupakan juga teman-teman DPK itu punya basis itu. Seringkali kita lupa itu Om Sipri dan teman-teman. Mereka yang pegang itu pelayanan, sementara kebijakan-kebijakan kita tidak turun sampai ke mereka. Jadi kadang-kadang pikirnya kita tidak melayani, padahal
mungkin gerakan barangkali kita ketua siap sih, teman-teman yang bidang lainnya minta tolong dengan divisi anggotanya yang terkait itu, mungkin bantulah kita ini supaya meneruskan apa-apa yang harus sampai kepada teman-teman kita di anggota di komisariat begitu. Jadi kalau ke depannya lagi kalau undang mereka minta maaf, saya ajukan kalau boleh hadirkan juga mereka supaya mereka juga tahu hasil diskusi kita perkembangan seperti apa. Oke, saya tambahkan saja. Yang berikutnya mungkin ada komentar barangkali dari Malaka kah? Oh, sinyal tidak bagus. Dari teman-teman lain silakan. Izin Pak Willy, dari Ngada. Om Supri, silakan. Baik, terima kasih. Saya pikir penjelasan dari teman-teman semua tadi sudah disampaikan, kita semua sudah sama-sama dengar. Tetapi kalau bisa kita konkretkan saja, misalnya workshopnya tadi kira-kira kapan workshopnya kira-kira kapan, kemudian untuk donasi, untuk pembangunan misalnya untuk fondasinya itu kapan, jadi supaya jelas toh berapa-berapa, kemudian ketika kita misalnya untuk mendapatkan dana dengan membeli buku 3S tadi, kami dari Ngada juga siap. Kalau bisa kirim kami dari 3 jenis itu 100 buku jadi artinya 3 ada. Kalau memang itu butuh teman-teman dari DPK juga mau sumbang, kami sumbang. Tinggal tentukan berapa biaya untuk kami sumbang ke sana. Katanya Pak Luis, katanya 0 rupiah sampai itu kayaknya tidak terlalu jelas. Maksud saya itu misalnya berapa? Kalau DPK-nya berapa, kemudian DPD-nya juga berapa, nah sehingga kita kumpulkan ke provinsi. Itu tidak ada masalah buat kami. Kemudian yang dari bagian hukum itu kira-kira kapan itu kita supaya jelas toh. Kalau workshop 3S tadi itu belum jelas itu kapan itu, kalau bisa secepatnya. Kalau misalnya fondasi ya kalau bisa saya pikir sebelum, kalau memang Munas Bali ini jadi ya sebelum Munas Bali lah. Jangan sampai Musbil kita baru mulai dengan itu fondasi. Saya kira itu saja kembali. Ya, jadi masuk ke Om Supri sangat jelas teman-teman, sangat bagus. Jadi kita langsung mengerucut, langsung kita tentukan saja. Kalau yang pertama workshop ini Pak Supri itu sudah terjadwal, sudah ada di surat itu Om Supri. Kita sudah jadwalkan. Kemudian donasi ini awal-awalnya di rapat kita kali lalu yang pertemuan manual ini, kalau boleh kami juga malu lah kalau minta ini Om Supri. Jadi kami mungkin begini Pak Supri, buat kegiatan, ya toh, buat kegiatan, kemudian barangkali 50.000 ke atas, begitu. Misalnya nanti di pelatihan itu, pelatihan seminar itu 50.000 ke atas, itu yang pertama. Yang kedua buku-buku yang misalnya dipesan itu Pak, kita lebihkan sedikit, misalnya 20.000 atau 50.000 untuk donasi, gitu. Tapi bukan untuk DPW, untuk donasi itu. Sehingga tidak ada kesan itu kita minta gratis di anggota, itu kita sudah rapatkan begitu. Jadi nanti ada kelebihan sedikit, barangkali ada juga nanti seragam, kalau kita sepakat, seragam model kita ini, yang sekarang ini miliki, ada lagi yang terbaru, misalnya untuk seluruh NTT, nah itu kita buat lagi, misalnya kaos merah sudah, kemudian hijau sudah, yang mungkin campuran lagi yang lebih bagus lagi, ada tambah lagi 1-2 rupiah, itu kita akan buat begitu Pak Supri. Jadi hanya 150 kayak biasanya standar gitu, 150 bukunya dari 3 buku itu berapa kita tambahkan sedikit Pak Supri, sehingga digabungkan jadi sekian. Jadi kami minta teman-teman DPD ini kalau ada kegiatan lagi misalnya webinar di provinsi, kami terpaksa minta lagi tidak gratis supaya itu dana donasi yang tadi Pak Luis bilang tadi 0 rupiah itu maksudnya memperhalus, ya kami kalau saya patok lah 50.000 lah sekali isi pulsa kan ringan toh ke atas itu supaya bisa untuk donasi, tapi kami memberi kegiatan lalu teman-teman anggota itu membayar gitu Om Supri. Ya. Kemudian yang belum terjawab tadi ini seminar hukum. Nanti di Juli akan kami sampaikan melalui surat atau WA di grup. Sedangkan yang workshop sudah terjadwal Om Supri, dengan yang sharing itu sudah terjadwal. Nah, sudah terjadwal ya. Ya, izin Pak Willy. Ya, silakan Pak Dias. Ya.
Terima kasih. Maaf saya baru bergabung dan saya tidak ikuti dari awal, tapi beberapa pembicaraan ini saya bisa ikuti. Yang pertama tentang 3S ini. 3S ini memang beberapa kali untuk Larantuka pernah buat workshop itu, tapi tidak hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Yang sepertinya yang kami inginkan adalah, karena buku ini kan walaupun ada jual online juga ada, itu kami banyak sudah miliki, hanya tidak tahu menggunakan buku ini seperti apa. Jadi saran dari Ibu Diana tadi betul, bahwa kalau kita workshop yang bisa membedah kira kasus ini, lihat di bukunya seperti apa, mempermudah teman-teman untuk bisa menggunakan itu buku. Itu pertama. Yang kedua, kalau workshop ini saya mau tanya, apa workshop ini menggunakan webinar ataukah bertemunya di Kupang? Kalau webinar ini sepertinya tidak maksimal untuk yang begini workshop nih. Nanti tidak apa ya, tidak terlalu bagus kalau menurut saya. Tapi mungkin kondisi ini ya saya tidak tahu. Itu yang kedua. Ketiganya tentang pembangunan. Pembangunan ini sebenarnya kita sudah mulai, Pak. Saya yang awalnya kegiatan di kabupaten itu kita naikkan biayanya dengan maksud ada sisian untuk ke provinsi untuk pembangunan itu sudah sepakat, tapi waktu itu ternyata itu kita sudah, Pak Ketua sudah sampaikan, kita di DPD mulai melakukan, di DPW-nya tidak jalan. Waktu keluar undangan seminarnya tidak menggunakan kelebihan apa, misalnya 100.000 ditambah ke 50.000 itu tidak ada, maka kami semua jadinya tidak jalan sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita mau omong bahwa kita sepakat seperti itu, ya seperti itu jalan. Jangan kami di DPD mau mulai, DPW-nya tidak seperti itu. Artinya kami juga mundur lagi. Yang berikutnya tentang seragam ini, sekarang banyak sekali orang jual online. Dan di saya punya di DPD Larantuka ini, semua orang pada mau senang seragam. Ya beli sendiri-sendiri. Jadi kalau memang itu usulan Pak Ketua tadi, kalau bisa kita tegaskan untuk PP ini tidak boleh menggunakan seragam di luar organisasi punya. Jadi bisa didatangkan oleh DPW, tinggal berapapun itu teman-teman pasti antusias sekali untuk membelinya itu. Itu sebuah sumber biaya yang harus kita bisa cari untuk kebutuhan-kebutuhan kita di DPW. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Elias, masukan-masukan dan juga pertanyaannya. Jadi yang pertama memang betul ya, sudah pernah lakukan, makanya ini kita buat workshop ini luas seluruh entitas supaya kita saling membagi. Tetap workshop ini nanti rencananya melalui seminar Pak, webinar, apa webinar lagi? Zoom online. Jadi kan itu begitu, kan workshop ini kan kita bekerja ini Pak Elias. Jadi teman-teman yang hadir nanti kita mungkin briefing, memberikan arahan, lalu menyusun, kemudian baru disajikan, kemudian disajikan per area itu, kemudian nanti baru kita sepakati yang baiknya seperti apa. Memang kita tidak bisa ketemu karena kondisi ini masih COVID-nya masih ya di NTT ini. Saya kira belum kecenderungan menurun terus, ini belum pasti ini ya. Jadi kita rencananya itu online, virtual Pak Elias. Nanti seperti apa nanti teman-teman yang nanti penanggung jawab di DPW nanti akan merancang itu, sehingga apa yang outputnya seperti apa mudah-mudahan akan tercapai. Ya, seperti itu. Karena apa? Banyak kepala yang duduk pasti lebih bagus ya. Seluruh NTT ini pasti lebih bagus hasilnya. Begitu. Ini tergantung dari nanti strategi yang nanti akan dibangun oleh teman-teman penanggung jawab untuk workshop ini Pak Elias. Jadi melalui virtual. Kemudian yang berikutnya seminar ini betul, kita dulu pernah rencanakan omong 2-3 kali tapi akhirnya tidak jalan. Yang sudah memulai di Flores Timur akhirnya tidak jalan. Ini mohon maaf Pak Elias, ini saya selalu omong tapi akhirnya kita implementasi kurang bagus. Mungkin barangkali nanti penataan lagi ini ke depannya, barangkali jalan sudahlah begitu ya. Jadi sekarang kita sudah tugaskan siapa yang bertanggung jawab, mudah-mudahan
nanti yang bertanggung jawab ini yang akan mengontrol sampai ke teman-teman. Tidak harus ke saya ya, ketua, ya begitu. Kemudian yang berikut seragam online ini memang benar ya, kita harus hentikan. Kita di sini ini teman-teman, terutama seragam wajib nasional itu adalah batik. Ya. Batik ini teman-teman sebenarnya sudah ada suratnya, tinggal belum sampai ke seluruh Indonesia saja. Tapi teman-teman di provinsi lain itu mereka sudah ada persetujuan dari gubernur, bupati, wali kotanya untuk setiap bulan itu perawat boleh menggunakan batik ini di satu hari dalam satu bulan. Ya, batik ini wajib kita miliki karena kegiatan-kegiatan PPNI ilmiah terutama harus menggunakan batik. Kemudian jas PPNI juga harus perlu kita miliki. Kemudian yang berikutnya barangkali kaos tadi untuk yang bebas. Ini juga perlu kita seragam yang seperti dulu kita pernah miliki katakan kaos yang putih, ya kemudian yang hijau, dan nanti teman-teman di seksi pengadaan dana ini untuk pembangunan sekretariat barangkali nanti mereka akan merancang untuk seragam ini, sehingga nanti keluar surat nanti dari DPW kemudian diteruskan ke DPD dan DPK supaya untuk waktu tertentu dalam tahun itu misalnya tidak boleh ada lagi membeli seragam online yang tidak ada rekomendasi dari profesi. Begitu Pak Elias, tanggapan dari saya, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Saya dulu Pak Willy. Pak Elias dulu, saya tanya dulu. Oke Pak. Oke, baik. Ya Pak Pius, ya silakan. Ya. Ya, terima kasih banyak. Minta maaf tadi saya terout karena jaringan di sini. Menarik untuk diskusi kita sore ini mengerucut pada 3 topik. Yang pertama 3S, yang kedua hukum, dan yang ketiga internasional seminar. Oh, ternyata ada 4. 4-nya pembangunan gedung. Nah, ujung-ujungnya kepada pembangunan gedung dan benar membutuhkan uang. Tapi kalau webinar kita yang skopnya adalah keperawatan, yang tujuannya untuk membantu anggota, tapi ujung-ujungnya kita minta dana dari teman-teman peserta, itu kita siap dicemooh. Karena dalam masa pandemi, banyak webinar yang dibuatkan gratis dengan tujuan untuk membantu anggota. Sehingga saran saya, untuk webinar terkait dengan sosialisasi hukum ataupun internasional, monggo kita freekan sesuaikan dengan keadaan. Kecuali yang tadi workshop, yang artinya mewajibkan pesertanya hanya dari NTT saja, dan mewajibkan dari DPD untuk ikut, monggo silakan ditarik uang. Tapi untuk webinar, nanti kita siap dicemooh. Itu satu hal terkait dengan keuangan. Kemudian, saya masih sangat tertarik dengan yang tadi 3S yang diangkat. Karena profesionalisme kita ada di sana, sehingga yang sudah terjadwal untuk dilakukan, mari kita walaupun lewat Zoom ataupun webinar, virtual ini kita optimalkan. Artinya yang sudah dijadwalkan jangan digeser lagi. Yang lain akan bergeser karena masalah keuangan, silakan. Tetapi yang tadi hanya menghadirkan peserta orang NTT saja, itu kita utamakan. Supaya penerapan 3S ini jangan terlalu kabur. Lalu terkait dengan pengerucutan ke pembangunan gedung ini memang menjadi prioritas sejak waktu kita rapat kerja yang di Atambua kemarin itu. Rakerwil di Atambua itu. Namun kita belum bisa paksakan diri karena saat ini sedang pandemi. Benar, new normal sudah akan ada, tetapi kita juga orang kesehatan jangan sampai mempekerjakan para tukang dan tukang-tukang menjadi positif karena kerja di area kita. Itu menjadi pertimbangan. Itu saya kembalikan. Ya, baik Pak Pius. Jadi benar yang kita sudah jadwalkan. Jadi kalau teman-teman setuju tentang workshop 3S ini, ya tidak berubah lagi Pak. Ya kita komitmen untuk jalankan itu karena daripada kita punya Zoom itu tidak diisi, bayar percuma kan gitu ya. Jadi kita harus isi dengan optimal ya.
Kemudian kalau mengenai pembiayaan memang betul Pak Pius. Kalau webinar ini memang kebanyakan itu tidak, hampir semuanya tidak bayar. Tapi ada DPW tertentu yang untuk lokal mereka ada bayar, saya lihat. Ya katakan di Sulawesi Selatan, kemudian ada juga di tempat lainnya, ada NTB, itu mereka tarik 25 sampai 50 ribu. Memang sesuai dengan kondisi sih, karena memang sesuai dengan kondisi keuangan. Tapi ya ini kita pikirkan lagi lah teman-teman diklat, apakah nanti webinar berikutnya tentang hukum dan Pak Pius mengusulkan hukum dengan seminar internasional itu kan melibatkan banyak orang, ini masih di area COVID. Nanti kita pikirkan kalau boleh gratis lah gitu. Nah, nanti Pak Pius kami catat ini ya. Kemudian yang pembangunan gedung ini sebenarnya sudah berproses lama Pak Pius. Tinggal action saja, bahwa memang tukang juga kan kita saling membantu ini kalau sama mutualisme itu. Tetapi tukang yang mungkin kita akan seleksi termasuk seleksi juga. Dia sehat atau tidak. Ini kita nanti kembalikan kepada Pak Domi dan teman-teman. Karena apa? Karena kepengurusan itu dibatasi oleh waktu. Pak Sipri tadi sudah mengatakan, kita kan tidak lama lagi sudah ganti ini kita ini. Mulai dari DPW sampai dengan berikutnya. Jadi catatan kita semua ini bukan hanya saya dengan teman-teman DPW. Apa yang bisa kita berikan kepada yang berikutnya menggantikan kita. Walaupun ada yang mungkin terpilih kembali ya dari kita. Inilah kita pun kontribusi kita bersama. Di 2015 sampai 2020 inilah kita. Ya, jadi masih ada waktu ini kita pikirkan. Kebetulan keuangan kita bukan kita mulai dari nol sih, ada sudah ada kita sisihkan anggaran untuk pembangunan itu, hanya support saja kalau boleh pembangunan itu sampai 100% maksudnya. Tapi kalau sampai dengan 35% itu saat ini saya sampaikan kepada teman-teman ada, tetapi belum sampai ke finishing. Oleh karena belum sampai ke finishing itu, maka kami sampaikan ini Pak Sipri, Pak Pius dan teman-teman ya, untuk kita sama-sama mengambil bagian, karena itu menjadi catatan buat kita semua ya, yang berpikir tentang organisasi ini. Saya mengharapkan seperti di DPP yang Geraha itu, ketika nanti Pak Sipri dari Ngada ke sini, namanya rumah kita bersama, ada kita siapkan misalnya 2 ruangan, yang misalnya ternyata orangnya hanya Pak Sipri saja dengan bisa sehingga tinggal di situ. Sekaligus melihat ini urusan PPNI dan lain, supaya kita cinta dengan profesi ini, jangan jauh-jauh. Begitu. Itu maksudnya kita begitu. Semakin kita dekat dengan apa yang berurusan dengan PPNI, kita semakin mencintai ini profesi ini. Itu begitu Pak Pius. Jadi kalau boleh jangan tunda lagi. Kami sendiri juga mundur-mundur ini Pak Domi ini dengan supaya kalau boleh sekali maju terus. Saya mau saya begitu Pak Pius. Apapun yang terjadi jalan. Ya nanti ada hambatan itu kita pasti ada cari jalan keluarnya. Kalau kita menunggu nanti tidak jadi. Begitu Pak Pius. Untuk yang pembangunan gedung ini kami sudah bahas beberapa kali dan sudah mulai action ini. Kami nanti minta bantuan itu hanya untuk menambahkan tambah presentasinya saja untuk melengkapi. Gitu Pak Pius ya. Oke, dari Pak Pius kita sudah catat ya Pak. Jadi penting tadi workshop itu 3 isu penting sekali dan itu sudah terjadwal. Mudah-mudahan kami segera menyiapkan dengan baik. Oke, dari teman-teman yang lain? Izin mungkin saya Pak Ketua. Ya, silakan Pak Dois. Dari tadi yang sama terus ini. Itu sudah. Baik, saya mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Pius Berek tadi terkait dengan webinar ini. Kalau kita menarik biaya, sebenarnya konsepnya bukan menarik biaya Pak Pius. Jadi konsepnya tadi yang saya sebutkan. Jadi kita tidak memasang tarif, kita hanya membuka donasi. Jadi kita misalnya sosialisasinya, kita melakukan webinar, tapi di bawahnya PPNI membuka, DPW, PPNI, NTT membuka donasi dalam rangka pembangunan gedung. Itu bisa dimulai dari misalnya Rp0 atau usul Pak Ketua tadi misalnya dari 25.000. Silakan, mau teruskan sampai berapa silakan. Jadi bukan kita memasang tarif bagi peserta yang mengikuti webinar itu harus bayar, tidak. Kita membuka donasi. Itu sih sebenarnya konsep awal Pak Pius. Ya, jadi itu kami juga sudah pikirkan. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Willy. Ya,
Begitu. Jadi begitu Pak Pius. Saya kira jelas yang ditambahkan oleh Pak. Terima kasih Pak ya. Lis. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama, Pak. Ada lagi kah teman-teman? Tidak ada masukan? Barangkali Pak Domi juga berbicara sedikit Pak Domi. Oh ya, kalau Ya, saya silakan Pak Domi. cukuplah Pak Willy sudah nambahkan. Oh ya. Ya, cukup. Oke, baik, sudah jelas. Dari Ibu Teli barangkali. Baik Pak Willy, Silakan, ini ya. Bapak Ibu selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Margareta Teli. Ini saya mau apa saja terkait apa tadi itu kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Nana itu sebetulnya baik. Oh Ibu Diana ya. Ya, yang disampaikan Ibu Nana itu tadi itu sebetulnya konsep yang baik sebetulnya karena mengingat tidak semua pengurus juga, pengurus DPW saja banyak yang belum terpapar dengan konsep 3S ini. Begitu. Jadi memang penguatan kepada pengurus itu juga saya pikir hal yang baik sebetulnya Pak Willy sehingga ketika pengurus nanti sudah paham kita bisa paralel, misalnya oh ini nanti akan sosialisasi ke sana, ke sana, ke sana begitu, sehingga akan bisa dijadwalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke DPW. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa saya tuh pemikirannya bahwa penggunaan konsep 3S ini mesti juga disosialisasikan. Ini kan juga mesti disosialisasikan oleh orang yang sudah menggunakan. Kalau belum menggunakan juga, maksudnya kalau sekedar konsep di awang-awang itu juga cukup repot ya. Minimal dia pernah menggunakan konsep itu dalam satu kasus secara keseluruhan untuk 3S-nya itu, sehingga mudah untuk mensosialisasikan. Kalau saja misalnya kita bisa workshop sehari misalnya dengan para pengurus, Pak Willy, sehingga teman-teman itu bisa sudah bisa menyusun misalnya dia dari ranah misalnya dari semua bidang keilmuan, dari semua misalnya dari keperawatan anak, maternitas, jiwa, dia sudah coba membuat petakan satu kasus begitu sampai benar-benar paham, maka untuk mensosialisasikannya itu menjadi mudah begitu. Itu menurut saya. Karena ini sangat penting untuk mensosialisasikan bagaimana penerapan di lapangannya nanti. Gitu. Sehingga kalau saja kita juga terkendala uang sebetulnya, tetapi konsep-konsep ini sebetulnya menurut saya sangat baik karena mesti harus penguatan kapasitas kita dulu sebagai pengurus gitu, baru kita sosialisasi ke teman-teman lain. Konsep yang sudah dibuat jadwalkan oleh Pak Willy itu menurut saya juga baik yang hasil rapat kita kemarin bahwa kita sosialisasikan dulu atau bukan sosialisasi, kita workshop sehari saja dengan DPW begitu, para pengurus yang berkomitmen untuk tahu 3S ini. Terus terang saya juga sendiri belum bisa paham itu 3S, soalnya waktu sosialisasi di Kupang tuh suka lari-lari, jadi belum terlalu benar-benar paham. Kalau konsep Nanda Noknik ya itu kita sudah pahami betul, sedangkan menggunakan ini kan sebetulnya konsepnya kan sama, tidak ruwet dan tidak sekali, tetapi kita mesti dengar dengan baik begitu, sehingga kita bisa mensosialisasikan kepada orang juga, kepada DPD dan DPK juga dalam maksudnya yang minimal sampailah tersampaikan pesan-pesan kita. Sampai begitu Pak Willy untuk dari Diklat, jadi saya pikir kita putuskan bersama bagaimana mekanismenya supaya memperkuat Ibu karena nanti dari bidang pelayanan untuk bisa merancang kegiatan ini dengan baik gitu. Jadi minta persetujuan dari para pengurus juga Bapak Ibu dari DPK, DPD untuk konsep ini supaya satu-satu juga jangan lompat dulu tentang penguatan workshop ini dulu gitu. Ya, baik. Pak Willy dari saya. Baik Ibu Teli, jadi memang di dalam jadwal kita sudah ada, jadi nanti kita sesuaikan saja dengan jadwal ini, sehingga penguatan pertama di pengurus DPW dulu, setelah itu baru kita lanjutkan sharing ke teman-teman dalam bentuk workshop dengan teman-teman DPD dengan DPK.
karena ini saya kira sepakat nanti kita siapkan ini karena di jadwal itu hari Rabu. Apakah hari Rabu kah nanti baru di grup kita diskusikan lagi. Apakah mundur kalau tidak hari Rabu hari Sabtu lah, ya begitu. Kita barangkali sehari barangkali tidak 3 jam saja, barangkali berapa jam begitu kita undang mereka para penyusun. Dan saya lihat yang paling bagus itu Pak Dali itu, dia dosen Unsri, dia juga manajer keperawatan di rumah sakit di sana, di Riau sana, dan itu biasa kita pakai di nasional untuk berbicara tentang ini 3S ini, dan juga berbicara tentang standar kompetisi yang perawat itu membedakan dengan profesi kesehatan lain. Dan saya lihat dia sangat paham, dia spesialis KMB, dan dia sangat paham tentang buku itu. Kayaknya dia salah satu pionirnya dalam penyusun buku dibandingkan dengan teman-teman penyusun yang lain. Dan ini tergantung teman-teman, saya cukup dekat dengan dia. Kalau memang mau hari Rabu, saya tinggal telepon malam ini, pastikan waktunya beliau. Kalau memang mau mundur, ya tolong disampaikan kepada saya supaya saya hubungi beliau. Karena memang saya rasa kita perlu refreshing atau perlu tahu lebih jelas tentang itu 3S ini dulu. Kemudian setelah itu baru kita nanti sharing. Saya harapkan waktu misalnya workshop untuk DPW, semua ikatan himpunan beserta dengan teman-teman pengurus beberapa hadir supaya pada saat kita workshop dengan teman-teman kabupaten kota ini kan tidak hanya misalnya IPKKI, tidak hanya Ibu Teli, tapi ada Pak Stef, ada Bapak Rafael dengan teman-teman yang lain. Begitupun dengan HPMI tidak ya. Kemudian barangkali di anak juga begitu, Pak Binus, ada Ibu Diana, teman-teman pelayanan itu. KMB juga sama, Pak Pius, ada Ibu Okta, kemudian ada teman-teman pelayanan siapa, ya kita libat ke semua. Begitu, saya kira jadwalnya begitu. Nanti tinggal kita sama-sama sepakat lah, Ibu Teli, Ibu Diana, kira-kira untuk DPW-nya kapan? Apakah hanya 1 hari, berapa jam? Kemudian atau 2 hari, silakan saya serahkan kepada teman-teman. Pasnya seperti apa? Karena memang saya sadari bersama ada yang sudah ikut lalu lupa karena tidak konsentrasi, atau ada yang misalnya belum terpapar sama sekali. Nah, ini variasi kita ini supaya lebih jelas kita menghasilkan output yang kita harapkan. Begitu. Nah, ini saya setuju Ibu. Jadi nanti tinggal kesepakatan waktunya saja. Kemudian workshop ini Bapak Ibu sekalian, setelah kami di DPW sudah sepakat, nanti kami akan menyurati apakah schedule-nya seperti itu atau berubah. Nanti kami akan sampaikan lagi melalui surat. Begitupun dengan yang sharing ini. Ini kan kami hanya minta kesepakatan dari Bapak Ibu saja. Kalau itu disetujui, kami akan rancang lagi secara baik. Tentunya kalau tidak dalam waktu yang di surat itu, kita mundur lagi ke Juli. Sehingga pada saat Juli semua kegiatan kita termasuk bidang hukum yang diusulkan Pak Pius, kita sudah tuntaskan semua. Begitu teman-teman. Saya lihat dari diskusi ini semua sepakat ini. Tinggal kami mantapkan di DPW, kemudian nanti akan bersurat lagi kepada DPD untuk menyiapkan teman-teman yang nanti akan terlibat. Jangan sampai nanti pada saat kita sudah oke, ternyata yang kita terlibat hanya berapa orang pengurus saja. Tidak sampai kepada sasaran di Pasiankes. Nah, ini kita omong memang di awal. Ya begitu Ibu Teli, saya menambahkan begitu Ibu. Nah, jadi saya sepakat bahwa kita memang perlu dari pusat itu saya bisa omong gratis itu, tidak perlu bayar, tidak apa-apa. Dari DPP kan, dia pengurus DPP juga pada hari itu. Ya, bisa gratis ya. Nah, misalnya dari mereka bisa gratis kok. Oke, barangkali ada tambahan dari teman-teman. Tidak ada lagi tambahan. Ya, ini kalau tidak ada tambahan berarti kita kunci sudah ya teman-teman. Ada yang tadi baru pulang kerja begitu ya.
Ada yang mau melanjutkan kerja, ada yang mau istirahat, makan malam, ada yang Foto mau dulu keluar. dong, semua tampil videonya, foto dong. Ya, tampil videonya dulu. Pak Edi, Ya. Pak Melki, Pak Edi tumben ya, Pak Edi tidak ada komentar kok Pak Edi. Tolong kita masukkan mukanya Pak Elias. Mbak Nana. Ya, Ibu ini Ella dan Elek tolong Untuk sementara pas screenshot dulu. ya. Bu Ella. Bulat sekali. Vivi. Ya, tidak Atau usah Vivi ya, mau ada soalnya tambahan lagi kok? Mbak Virus, ada Iqbal soalnya. Mbak Virus ada tambahan kan? Tidak ada. Tidak ada. Ibu Vivi, ada Ibu Vivi juga. Ibu Ibu Vivi, Vivi. ada tambahan. Ada komentar kok Ibu Vivi. Komentar sedikit Pak. Boleh. Nah, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya. Saya senang sekali mendengar banyak sekali usulan untuk kemajuan PP ini. Tadi soal tentang webinar berbayar, ini sedikit pengalaman ketika saya mengikuti satu sesi webinar. Seperti dikatakan Pak Lois tadi, soal donasi. Saya mengikuti itu, lalu mereka kasih nomor untuk memberikan donasi. Karena saya tidak membayar donasi, maka mereka tidak kasih sertifikat. Sedikit saja donasi, itu minimal tadi, seperti dikatakan oleh Pak Lois tadi. Jadi saya sangat setuju sekali untuk donasi itu. Jadi minimal kita standarnya berapa, nanti dikasih. Pasti orang akan dengan senang hati untuk memberi, apalagi tujuannya untuk pembangunan sekretariat kita. Demikian Pak komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Iya, Vivi dari donasi tadi seperti itu. Kalau tidak kasih donasi minimal tidak dikasih ya. Jadi saya kira itu strategi sehingga orang nanti memberi. Misalnya 25.000 masa tidak bisa memberi. Jadi terima kasih Ibu atas penegasannya. Nanti kita cantumkan kalau ada webinar berikutnya di bawahnya kita tulis catatan itu. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu. Willy, saya juga tadi mau komentar itu sebetulnya. Maksudnya menurut saya memang sudah saatnya kan orang semua tahu. Yang penting kita kasih tahu bahwa donasi itu untuk pembangunan gedung begitu. Jadi juga tidak memaksa. Mahasiswa itu ditulis saja bila perlu mahasiswa gratis begitu ya. Tidak usah dulu kan mereka mau bayar pakai apa. Gitu. Tapi untuk para perawat silahkan mendonasi untuk pembangunan gedung DPW PPNI NTT seikhlasnya begitu. Seikhlasnya ya terserah dia, tapi minimal ya jangan sampai 10.000 lah gitu. Ya barangkali tambahan dari saya. Dan ini kan memang butuh dukungan dari semua DPD. Saya pikir teman-teman di DPD, DPK itulah menjadi kunci sebetulnya karena anggota atau untuk mendorong anggota untuk bisa menyumbang apa sedikit lah begitu supaya gedung kita ini bisa terrealisasi begitu. Itu saja juga tambahan dari saya Pak Willy. Ya, terima kasih tambahannya Ibu Teli. Baik teman-teman, itu sebenarnya saya mau garis bawah komentar dari Ibu Teli. Jadi teman-teman sudah saatnya kita bersama-sama DPK bekerja sama ya karena anggota ada di sana, itu catatannya. Barangkali itu saja. Ada lagi kain kita semua Pak Edi barangkali mau dengar suara dulu. Pak Edi Pendao. Pak Edi punya video belum kelihatan. Atau Pak Primus silakan. Belum dengar suara. Pak Randi. Pak Melki belum bersuara. Ada Pak Randi. Dari Pak Alor. Randi, Pak Randi apa kabar? Pak Randi. Istrinya jadi. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ada Koto nih. Selamat malam Pak Melki. Pak Melki silakan. Ya baik. Kalau saya tadi sebenarnya tertariknya juga dengan masalah hukum, tapi Pak Pius sudah mengusulkan terlebih dahulu. Kebetulan yang hasil dari Surabaya itu kami memang tertarik gitu. Saya pernah ada kasus kemarin itu ada puskesmas tidak ada dokter, polisinya meminta untuk dibuatkan laporan. Mereka buat laporan tentang kasus, mereka kasih formatnya cara visum. Jadi saya bilang, wah tidak bisa seperti itu. Jadi sempat kemarin ngomong, akhirnya ditahan. Jadi mungkin kasus kecil seperti itu ada sempat 3 kali. Dan memang ya sangat riskan. Karena itu tadi saya langsung sangat setuju dengan usulan tentang ya pencerahan tentang hukum gitu. Untuk gedung tadi yang dibilangi oleh Pak Sipri tadi, saya pikir itu sudah
singkat, padat, jelas. Berapa sudah yang bisa kita ambil, berapa sudah yang bisa kita laksanakan. Saya pikir ini kan DPW rohnya juga kan dari DPD semua, kita semua. Jadi langsung dikasih tanggung jawab berapa gitu. Ini dari kabupaten ini mungkin target berapa. Bahkan kalau memungkinkan selain pengurus DPD ada usaha dana atau apa di tiap-tiap kabupaten yang nanti kreasinya seperti apa untuk bisa mencari dana lebih baik lagi. Ini dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Melki. Jadi memang hukum ini nanti kami akan diskusikan ya. Kalau dia misalnya di Juni ini itu lebih baik lagi webinarnya. Kemudian yang berikutnya tentang sumbangan pembangunan. Terima kasih idenya, dukungannya Pak. Nanti kami akan sampaikan lagi teknisnya seperti apa Pak untuk pembangunannya selain dari webinar. Ya, jadi mungkin masukannya bagus sekali, target misalnya setiap kabupaten itu berapa ya diusahakan. Tapi kami akan usahakan melalui yang tadi saya sampaikan, kegiatan-kegiatan atau apa yang bisa diberikan oleh DPW, lalu nanti DPD membayar tambahannya Pak Melki. Nanti kami sampaikan lagi. Saya kira kalau kita sepakat nanti seperti apa modelnya kita akan sampaikan dan mudah-mudahan bisa dijalankan di teman-teman DPD. Ya, sepanjang nanti belum ada pencerahan hukum, kita teman-teman DPD dengan DPK, tolong juga kita proaktif ya untuk memberikan peringatan ke apakah supaya teman-teman kerja sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai kalau sudah kena kasus kita repot ini ya. Begitu, Pak Melki, tambahannya. Siapa? Ya, untuk DPK memang kami sulit ikut hari ini. Yang pertama, ya saya tadi lupa juga mau meneruskan itu. Untuk ya semacam webinar tingkat kabupaten memang kami kesulitan untuk pemerataannya karena masalah sinyal, Pak. Ya, jadi masalah sinyal. Saya bahkan ini masih ada yang kemarin dengan alasan sinyal, susah informasi dan sebagainya, naskah sumpah aja belum. Mereka bilang kami tidak tahu karena masalah teknis dan lain-lain. Jadi memang kami juga coba rapat tingkat kabupaten itu, yang hadir itu tidak sampai 20, Pak. Sudah 2 kali kami laksanakan. Jadi memang ya butuh perencanaan lebih baik. Jangan sampai kita acaranya dengan Pemda dan sebagainya yang hadir sangat sedikit gitu. Jadi mungkin ini terima kasih masukan dari Pak Pius tadi untuk kita dekat dengan pemerintahan. Hanya memang mungkin kita harus merencanakan dengan baik biar teman-teman banyak yang terlibat. Karena kalau tidak, kita yang berada di bukan hanya garda paling depan, garda paling jauh, Pak, di pelosok. Ya, dengan sinyal yang susah. Bahkan ada beberapa tempat khusus kami di Sumba sini, dihubungi tidak bisa. Mereka hanya bisa menghubungi kami. Karena habis menghubungi, mencari sinyal, mereka ke tempat yang tempat kerjanya susah sinyal. Jadi sangat sulit. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak Melki. Jadi ya kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa webinarnya. Ya kita nanti ikut di yang dibuat oleh DPW tidak apa-apa ya, begitu. Mungkin dari sebelum ditutup dari Sabu kemudian SBD barangkali ada komentar kah? Dari Keva tadi Pak. Dari Keva, Pak Primus silakan Pak Primus. Pak Primus. Ternyata koma lagi, beta susah punya Excel mau foto. Koma lagi. Ya, kalau tidak ada lagi kita ini sudah ya, kita foto sudah supaya selesaikan sudah ya. Sumpah molak, nih kelihatan tuh. Pak Primus ada ini kah? Ada komentar kok? Pak Primus tidak ada kayaknya Pak Primus. Pas ya. Baik teman-teman, saya simpulkan sudah ya. Jadi sebenarnya saya simpulkan singkat saja bahwa apa yang ditawarkan oleh kami DPW kegiatannya itu positif. Ya, tinggal kami mantapkan skedul pastinya seperti apa. Kemudian nanti akan kami sampaikan lagi ke teman-teman di kabupaten ya, di DPD dan juga DPK. Ketika itu jatuh tentang apakah webinar hukum ataupun workshop ataupun sharing, itu teman-teman sudah tahu dan sudah siap untuk menyampaikan kepada
DPK dengan seluruh anggota yang ada, ya, supaya kalau boleh ikut, begitu. Tidak hanya pengurus saja, karena pengurus ini kita kebetulan kita dipercayakan. Berikutnya ganti mereka tidak mulai dari nol lagi, karena harus belajar juga ini organisasi supaya kelola dengan baik dan benar. Nah, begitu teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPD, DPK yang bergabung, teman-teman DPW semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan juga sumbangsi pikirannya yang sangat positif untuk membangun profesi ini menjadi lebih baik ke depan. Saya kira itu saja teman-teman ya. Selamat malam, salam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat malam. Malam, bagaimana foto? Foto Ela foto dulu. Ellen foto Sudah, ambil Pak. dulu. Sudah screenshot, Pak. Screenshot ya, Pak Luis sudah screenshot. Oke, Pak Luis sudah amankan kita. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat malam. Keputusannya dikirim ya. Bius, beres. Iya, nanti kita kirim Pak Dias keputusan terakhirnya. Pak Sabinus Kedang. Ayo, Elias. Sabinus. Masih mau tidak ada. Randi. Masih Diam saya. Salam orang Kumbang Keva. Parah. Itu sama aja di Facebook itu. Oh, Pak Domi. Proses itu Pak Domi. Itu. Halo, selamat proses malam. laporannya Pak Domi. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Salam untuk semua, salam sehat. Sabinus kenapa belum ganti seragam? Pak Melki juga. Ya, Pak. Andi, Alir. Ya, baik sudah saya live izin teman-teman. Ya. Pak Binus, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak Kasih Eli. free botolnya tuh. Hai. Om Primus, di sebelah saya lihat ada botol tuh. Tunggu webinar kedua. Tuhan lama lah. Support kok Pak Luis. Sudah. Kasih share di grup tuh. Oke, sip. Ya, selamat malam untuk kita semua. Turun dulu. Selamat malam. Selamat malam semua.